pembajakan kapal di Somalia. Jadi Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Aner 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun Somalia pada 22 April lalu. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh sampai saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India dan Myanmar. Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh oleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada pada kapal tersebut dalam kondisi baik. Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI. Nah, tentunya terkait hal ini kami mohon kepada rekan-rekan media untuk dapat mengelola pemberitaan ini secara bijak karena memang prosesnya masih berlangsung agar tidak mempengaruhi penanganan yang sedang dilakukan. Tadi terkait Bu Cindy, apa saja sih yang dilakukan untuk pelindungan para ABK ini supaya kejadian ini tidak terjadi, gitu ya. Tentunya kita memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri, terutama penguatan data para ABK WNI yang bekerja di luar negeri, karena pendataan ini menjadi sangat penting ketika terjadi sesuatu terhadap para ABK WNI tersebut. Kemudian juga tentunya terkait pelindungan, kita mengoptimalkan forum-forum kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral. Dan yang paling utama tentunya para ABK WNI ini kita upayakan bekerja melalui prosedur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi permasalahan ketika mereka bekerja di luar negeri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dir. Rekan-rekan media, sebelum kita kepada gelombang terakhir, saya ingin hanya menyampaikan bahwa terkait dengan situasi kasus yang disampaikan Bu Dir sebelumnya, kami berharap media dapat menyampaikan pemberitaan ini secara bijak agar proses-proses yang sedang dilakukan tidak terlalu terpengaruh oleh pemberitaan. Kami mohon bantuannya ya teman-teman sekalian. Untuk kesempatan ketiga, kami juga sekali lagi mengundang teman-teman media untuk dapat menyampaikan. Mbak yang di belakang, Mbak silakan. Terakhir, Stanley. Mas Stanley, jangan lupa ya, ini kan ada registrasi, jadi kalau misalnya ini, jangan lupa untuk jawaban pertanyaannya disampaikan juga. Thank you. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Mia dari Jawa Pos. Mungkin sedikit melanjutkan tadi pernyataan penjelasan dari Bu Heni gitu Bu. Berapa sih Bu kira-kira memang jumlah ABK yang mungkin sudah tercatat gitu kan di Kemlu? Agak sensitif sih ini, boleh dijawab atau tidak? Adakah permintaan terkait tebusan gitu kan untuk para tadi ABK kita yang ditahan oleh perompak di Somalia. Kemudian yang kedua terkait perlindungan WNI, masih kabarnya hari ini ada penangkapan ada 3 atau 4 WNI kita yang ditangkap di Saudi Bu, terkait upaya penipuan haji kalau tidak salah. Mungkin boleh dikonfirmasi Bu, apakah benar ada penangkapan tersebut dan situasinya seperti apa di sana. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ranov dari RRI Voice of Indonesia. Pertanyaan pertama, AS Filipina dan Jepang itu telah
sedang melakukan latihan militer bersama. Hal itu juga mendapatkan penolakan dari Tiongkok. Hal ini mungkin dinilai bisa meningkatkan ketegangan di kawasan Laut Selatan. Untuk itu gimana tanggapan Indonesia? Dan mungkin sebagai member ASEAN dan langkah Indonesia mengantisipasi manuver militer AS di kawasan ASEAN yang mungkin berpotensi mempengaruhi stabilitas dan keamanan, gimana? Pertanyaan kedua, UAE keluar dari OPEC, tanggapan dari pemerintah Indonesia apa? Di tengah kelangkaan energi, langkah apa dari Indonesia? Lalu strategi diplomasi. Ya, 3 aja ya. Oke, terima kasih. Nih, Terima kasih, saya Stanley dari Reuters. Mau nanya, COC nanti dibahas nggak pas ASEAN Summit? Dan Indonesia kontribusinya apa? Itu aja sih, thank you. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kami persilahkan para juru bicara dan Ibu Dir untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Baik, terkait jumlah ABK yang tercatat, ini kami sedang cek nih dengan tim, nanti mungkin saya sampaikan ya jumlah ABK yang tercatat, karena memang ini juga sangat dinamis, di mana masing-masing institusi di dalam negeri juga punya data yang berbeda-beda. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa pendataan sangat penting untuk kita memberikan perlindungan kepada para ABK. Terus kemudian terkait permohonan tebusan saya mungkin belum dapat kita sampaikan karena memang penanganannya masih terus berlangsung. Kemudian tadi terkait WNI yang ditangkap di Jeddah baru ini, saya baru dapat juga. KJRI Jeddah telah menerima informasi mengenai penangkapan 3 orang yang diduga WNI oleh aparat keamanan Arab Saudi di kota Mekah pada kemarin Selasa 28 April. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait layanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial. Berdasarkan informasi awal, aparat keamanan Arab Saudi juga menemukan sejumlah barang bukti antara lain uang, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu. 2 dari 3 orang tersebut dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan. Saat ini KJRI Jeddah tengah melakukan verifikasi identitas para pelaku, berkoordinasi dengan otoritas tempat guna mengawal proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tentunya KJRI Jeddah juga kembali menghimbau kepada para WNI di Arab Saudi untuk mematuhi secara penuh ketentuan pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk prinsip la haj bila tasreh atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Pemerintah Arab Saudi saat ini tengah meningkatkan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran haji ilegal, termasuk upaya memasukkan jemaah tanpa tasreh ke kota Mekah. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami juga menghimbau para WNI agar tidak mudah percaya terhadap tawaran layanan haji tidak resmi, khususnya yang disebarkan melalui media sosial, serta memastikan seluruh proses ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.